wajib-wajib haji ini seandainya tertinggal satu di antara 3 wajib haji, maka hajinya tetap dianggap sah. Maka wajib ditambal dengan dam. Satu kewajiban haji yang ditinggalin itu bisa ditambal dengan bayar dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, baharatul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Sijamial Mubarak. Hadirin rahimakumullah, dibuka kitab fikihnya. Ada di halaman 19 baris ketiga dari atas. Warkanul haji arba'atun. Dan rukun haji itu ada 4. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun-rukun haji, ada wajib-wajib haji, dan ada sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Rukun itu wahiyallati la yasihul hajju biduniha. Rukun itu ialah yang tiada sah ibadah haji itu tanpa menyertakan rukun-rukun haji. Jadi rukun haji ini yang 4 dalam melaksanakan ibadah haji itu harus dilaksanakan semua. Tidak boleh ketinggalan satu pun. Itu rukun. Ya, rukun itu ialah sesuatu yang tidak sah haji itu tanpa adanya rukun, kalaupun cuma 1. Sehingga balabudda minal ityani biha, sehingga wajib itu rukun dilaksanakan dalam pelaksanaan ibadah haji. Bahkan wal baru idza turikat bidamin. Dan rukun ini tidak bisa ditambal, tidak bisa diganti apabila ada satu rukun yang tertinggal dengan dam, nggak bisa. Jadi rukun haji ini, ketika melakukan ibadah haji yang 4 ini nggak bisa ditinggal, nggak boleh ditinggal. Bahkan seandainya tertinggal, boleh dijubar, boleh tujubar, tidak bisa ditambal, nggak bisa diganti. Idza turikat apabila ditinggalkan bidamin dengan dam. Jadi kalau satu rukun ini nggak ada, satu rukun ini tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Hajinya nggak sah. Ini rukun. Jadi rukun ini harus dilakukan apapun kondisinya. Seperti apapun keadaannya, ini rukun yang 4 harus dilakukan semuanya. Karena dia nggak bisa ditambal, nggak bisa diganti dengan dam. Nggak bisa dibayar dengan dam, ya nggak bisa ganti dengan denda. Itu rukun. Ada lagi namanya wajib, nanti ada wajib-wajib haji. Wal wajibatu wahiyallati yasihul hajju biduniha.
Ya, wajib haji itu ialah perbuatan atau wajib-wajib haji itu yang sah haji itu kalaupun tidak menyertakan satu di antara kewajiban-kewajiban haji nanti. Ya, nanti ada wajib-wajib haji di bawah. Ya, wajib-wajib haji itu ada 3. Nanti ada di bawah. Nah, wajib-wajib haji ini seandainya tertinggal satu di antara 3 wajib haji, maka hajinya tetap dianggap sah. Hanya saja walakin yujbaru tarkuha bidamin, maka wajib ditambal dengan dam. Satu wajib kewajiban haji yang ditinggalin itu bisa ditambal dengan bayar dam, bisa diganti dengan bayar dam. Ya, itu kalau wajib haji. Jadi seandainya di wajib-wajib haji ini ada yang tertinggal nanti, maka hajinya masih bisa dianggap sah asal mau bayar dam. Ini bedanya haji rukun sama wajib. Kalau nggak bayar dam bagaimana? Ya, sambut tadi kuha tidak taruh kahabigari udrin, maka menjadi berdosa orang yang melakukan ibadah haji seandainya dia tinggalkan satu kewajiban haji tanpa udur, tanpa alasan. Nah ini wajib haji. Jadi ada rukun-rukun haji, ada wajib-wajib haji. Kemudian ada lagi sunnah-sunnah haji. Ya, sunnah-sunnah itu apa? Wahyallati la yata'allaqu biha syai'un. Kalau sunnah itu tidak ada kaitannya, tidak ada ikatan ya dengan ibadah haji itu sesuatu pun. Artinya, pada tarokaha soha hajihu, kalau seandainya sunnah-sunnah haji itu ditinggalin, hajinya tetap dianggap sah, karena sunnah. Ya, nah, seandainya ada sunnah-sunnah haji yang ditinggalin, ya nanti ada sunnah-sunnah haji yang ditinggalin, maka hajinya tetap dianggap sah. Ya, walakin yafutul kamalu wa thawab, hanya dia tidak mendapatkan kesempurnaan ibadah haji dan pahala yang sempurna. Itu aja bedanya. Nah ini ya dalam amalan-amalan manasik haji itu, amalan-amalan haji itu terbagi kepada 3. Yang pertama rukun. Arkanul haji arbaatun. Rukun-rukun haji itu ada 4. Ahaduha, yang pertama, satu dari yang pertama, 4. Yang pertama yang 4 dari 4 rukun haji. Pertama itu ialah mengenakan kain ihram yang disertakan dengan niat. Ya, mengenakan kain ihram, pakai kain ihram. Ya, mengenakan pakaian ihram yang disertakan dengan niat. Niatin musahabatin lil ihram, yaitu niat yang disertakan dengan mengenakan kain ihram. Nah, itu niat. Ya, harus ada niat. Nah, yang pertama yaitu mengenakan kain ihram bersamaan dengan niat. Nah, juga dibarengi musahabatin lil ihram, yaitu yang disertakan dengan mengenakan kain ihram. Dan itu ya mengenakan kain ihram, niatnya itu ya niat dukhuli fil hajj. Kalau sudah niat berarti niat masuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Niat mulai dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, sudah mulai dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, maka wajib niat. Jadi, ya amalan apapun itu, ya wajib ada niat. Wa kaifiyatun niatin nusuk. Ya wajib niat dalam pelaksanaan ibadah haji. Manasik haji itu, yaitu harus dia lakukan, harus diucapkan. Idza arada an yahujja yanwi bi qalbihi wa yaqulu bi lisanihi sirran. Apabila seseorang ingin melaksanakan ibadah haji, yanwi bi qalbihi, maka dia wajib niat dalam hatinya, karena niat tempatnya di hati. Ya, niat itu mahaluhal qalbu, niat itu mahaluhal qalbu, niat itu tempatnya di hati. Ya, niat mahaluhal qalbu, niat itu tempatnya di hati. Maka dia wajib niatkan pelaksanaan ibadah haji, mulai melaksanakan ibadah haji itu dalam hatinya. Wa yaqulu bi lisanihi sirran. Bahkan sunnah dia diucapkan dengan lidahnya. Ya, sunnah diucapkan dengan lidahnya, yaitu juga secara perlahan.
Ya, kalau dia bukan apa namanya itu mimpin rombongan, mimpin regu, maka niatnya pelan-pelan saja. Ya, niatnya pelan-pelan saja. Ya, berarti apa? Ya, ketika dia ingin melaksanakan ibadah haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu harus ada ucapan. Ya, harus ada niat. Nawaitul hajja, aku niat melaksanakan ibadah haji. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, dan aku haramkan diriku terhadap hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dicegah dalam orang yang sedang berihram. Itu harus ada niat. Ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat melaksanakan haji dan saya haramkan ya diri saya dengan larangan-larangan yang ada dalam ihram haji. Kemudian diucapkan labbaik Allahumma bihajjatin. Nah, udah niat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu niatnya. Ya, harus ada niat. Itu bagi orang yang ingin melaksanakan haji. Seandainya haji yang dilakukan ya berbarengan dengan umroh, ya berbarengan dengan umroh, maka juga harus niatkan idza arada an yahujja wa yatamira ma'an yanwi biqalbihi wa yaqulu bilisanihi sirran. Apabila seseorang ingin melakukan ibadah haji juga melaksanakan umroh secara bersamaan, ya melaksanakan ibadah umroh secara bersamaan, yanwi biqalbihi, tetap dia wajib niatkan dalam hatinya, wa yaqulu bilisanihi sirran, dan juga sunnah diucapkan di lidahnya, di mulutnya secara perlahan. Apa niatnya kalau haji sama umrah? Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Nawaitul hajja, aku niat melaksanakan ibadah haji, wal umrata, sekaligus sama umrah, wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, dan aku haramkan diriku terhadap larangan yang ada dalam manasik haji, larangan dalam ibadah umrah, lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu wajib dilakukan. Ini yang pertama. Ya, yang pertama wajib dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau emang haji doang, kalau emang bareng haji sama umroh, berarti niatnya juga haji dan umroh. Nah, ini ya, maka kemarin di depan itu di awal kudu ya adanya istitoah. Di antara istitoah itu ialah menguasai ya apa namanya ilmu tentang manasik haji. Nah, ini maka harus ada namanya belajar manasik, ya belajar manasik haji. Ya, belajar manasik haji. Bagi kita yang belum ada niatan mau berangkat, ya boleh jadi itu cuma sunnah atau fardu kifayah. Tapi kalau kita udah daftar, udah ada di waiting list, ya apalagi udah tahun depannya lagi, maka itu sudah wajib aini. Ya, sudah wajib secara individu. Nah, itu hal-hal yang wajib dalam melaksanakan ihram, dalam melaksanakan mengucapkan niat. Di dalam melaksanakan ihram, ya dalam melaksanakan ihram haji itu ada sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah di saat kita ingin mengenakan kain ihram. Ya, udah pakai kain ihram berarti ntar langsung niat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada hal-hal yang sunnah dilakukan. Apa itu sunnahul ihram? Sunnah ihram itu diantaranya ghusl sarin. Kalau punya kumis, dipotong kumisnya. Ya, sunnah potong kumis. Jangan sampai kumis nyebrang bibir. Ya, punya kumis kalau melaksanakan haji atau umroh, kalau udah mau pakai kain ihram itu sunnah digunting. Ya, dirapiin. Dan watamsid, ya watamsid itu sa'ril lihyah, juga sunnah menyisirkan bulu jenggot. Kalau punya jenggot itu bulu sebenarnya sisirin. Ya, sisirin biar kelihatan rapi. Ya, mau ibadah. Ya, mau melaksanakan manasik haji. Itu yang pertama. Sunnahan yang kedua, sebelum melaksanakan ihram, sebelum mengenakan kain ihram, natful ibit,
Kesunahan yang kedua adalah apa itu, mencabut bulu ketiak. Ya, bulu ketiak itu bulu ketek sunat cabutin. Ya, sunat cabutin. Kemudian yang ketiga, kesunahan ihram qalbul ghafir, potong kuku. Ayo sunnah. Ya, kalau mau haji, mau umroh, mulai ihram itu sunnah potong kuku. Ya, ini sama, mau Jumatan sama nih sebenarnya. Ya, mau Jumatan, nah itu kita sunnah. Kalau mau hari Jumat sunnah potong kumis, nyisir rambut, nyisir jenggot. Kalau punya jenggot, kalau punya cambang, bisa disisirin. Jangan ada ke masjid itu rambut uwek-uwekan, ya jenggot pada berantakan, kumis sampai nyebrang bibir, bahkan sampai mari-mari kumisnya. Nah, itu makruh. Sama ya, ini ya ketika kita mau sholat Jumat juga sama tuh. Ya, natful ibit, ya nyabutin bulu ketiak kalau ada. Ya, sunahnya dicabut. Kalau ketiak itu bulu ketek itu sunahnya dicabut. Ya, sunahnya dicabutin. Kemudian sunah potong kuku. Ya, mau Jumatan sunah potong kuku. Ya, bukan mau umroh aja, mau Jumatan sunah potong kuku. Apalagi kukunya kotor. Nah, kalau kuku panjang itu menjadi sarang iblis. Ya, karena Nabi itu kuku maka sunah dipotong itu menjadi sarang iblis kalau kuku kita panjang, apalagi kotor. Ya, apalagi kotor. Ya, sarang setan. Nah, tuh. Kemudian apalagi halqu sya'ril anah, yang mencukur rambut yang ada di sekitaran kemaluan kita. Itu sunnah juga dicukur. Ya, mau melaksanakan umroh, melaksanakan haji, memakai ihram, sunnah cukur. Ya, laki-laki sunnah dicukur. Ya, kalau perempuan sunnahnya dicabut sebenarnya. Ya, kalau perempuan bulu yang ada di sekitaran kemaluannya itu sunnah dicabut. Ya, kalau perempuan. Ya, kenapa begitu? Hikmahnya kalau laki-laki sunnah dicukur, karena kalau dicukur itu apa namanya? Kalau dicukur itu membangkitkan kejantanan. Ya, jadi kalau yang ada apa namanya itu? Ya, ada letoy itu sunnah cukur. Ya, sunnah cukur. Nah, sunat cukur bahkan kata Sayyidina Ali, Nabi itu telaten. Nabi itu telaten tegur saya setiap 40 hari kata Sayyidina Ali. Nah, laki-laki. Itu jadi kalau yang udah apa namanya? Ngamble-ngamble tadi ya. Ya, yang udah rada-rada lemah itu sunat cukur. Nah, kalau perempuan sunat dicabut. Kan sakit dicabut. Justru cabut itu meredam syahwat. Perempuan syahwatnya tinggi. Ya, perempuan itu syahwatnya 99. Ya, Allah ciptakan syahwat itu 100. Allah berikan kepada kita cuma 1 loh, laki-laki. Syahwat itu cuma 1. Makanya kita makan cuma gaya doang. Orang laki engkrek doang. Tahu mah. Engkrek doang. Jago itu kukuruyuk, ngiter perempuan udah naik ke sebentar, ketik udah. Syahwatnya cuma 1. Ya, atau kalau perempuan 99 sesungguhnya. Maka karena dia terlalu banyak, itu sunnahnya bagi perempuan yang pertama sunnah dikhitan, gitu kan? Itu dikhitan memang meredam sedikit syahwat perempuan. Ya, maka oleh para dokter itu dikatakan sunat bagi perempuan itu adalah mematikan syahwat. Sebenarnya bukan mematikan, tapi meredam. Karena syahwatnya tinggi, kan terlalu tinggi, kudu diredam. Maka sunnah dikhitan perempuan. Ya. Kemudian itu halqu sya'ril anah, mencukur bulu sekitaran kemaluan itu bila perempuan sunnah dicabut supaya meredam syahwatnya yang tinggi, turun enggak tinggi banget. Gitu. Ya, hanya saja perempuan itu Allah sertakan rasa malu. Rasa malu Allah ciptakan 100. Allah kasih kita 1, Allah kasih perempuan 99. Dia karena malunya banyak, 99, sekalipun nafsunya banyak, jadi dia mah pora-pora dulu. Karena ketutup rasa malunya. Tuh. Ya, kalau kita syahwatnya 1 tapi malunya 1. Tuh.
maka lebih dominan, kita lebih dominan. Tapi kayaknya doang. Kalau saya nasihat engkrek doang, engkreknya doang, actionnya doang, ya actionnya doang. Sunnah disyukur, bukan saja di mau haji atau umroh, tapi juga hari Jumat itu juga sama. Ya, hari Jumat itu sama. Kemudian yang keempat, yang kelima, bagi orang yang melaksanakan haji itu al-ghuslu lil ihram, sunnah mandi ihram. Ya, sunnah mandi ihram. Bagi laki-laki dan perempuan sunnah mandi. Sama hari Jumat juga, sunnah mandi di hari Jumat. Baik kita laki-laki yang mau pergi sholat Jumat atau perempuan yang tidak mau sholat Jumat, sunnah mandi. Ya tetap sunnah mandi. Ya di hari Jumat. Nah, apalagi orang yang melaksanakan ihram, mau melaksanakan ibadah haji, mau melaksanakan ibadah umroh, maka sunnah mandi ihram namanya. Sekalipun perempuan lagi haid, walau lihaidin, sekalipun perempuan yang lagi haid, lagi menstruasi, dia pergi umroh tahu-tahu haid. Ya, nah, bagaimana itu? Tetap sunnah mandi. Kemudian yang kelima, al-ghuslu lubsu izarin waridain. Sunnah kita pakai bawahan sebagai izar kain, waridain, dan atas sebagai selendang. Ya, jadi kalau laki-laki kita sunnah mengenakan dua helai. Ya, kain buat bawahan, warida, selendang buat atasan. Keduanya jadi daini, abyadaini, dua-duanya putih, dua-duanya baru. Ya, dua-duanya sunnahnya baru. Bukan sekedar kain ihram, tapi sunnahnya kain ihramnya yang baru. Ya, dua-duanya yang bawahannya baru, atasannya baru. Ya, abyadaini, ya keduanya putih. Jadi ya, apa namanya itu, kain bawahan dan atasan. Maka bawahan sama atasan itu kudu kerjasama yang baik. Ya, ya jadi atasan jangan sombong. Kalau nggak ada bawahan kita nggak jadi atasan. Ya, itu dalam ibadah begitu. Ada bawahan, ada atasan. Dalam dunia kerja ada atasan, ada bawahan, sama. Ya, kita jadi atasan jangan sombong sama bawahan. Karena sehebat apapun atasan, kalau nggak ada bawahan, ya biar kita pakai rapi, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, kemudian kagak pakai celana, lah diarak bocah. Nah, keduanya kain ihram itu yang baru, abyadha ini yang putih. Kalau nggak ada yang baru, ya kalau nggak ada yang baru, maka maksula ini, ya kalau nggak ada yang baru, nggak apa-apa yang udah dicuci. Itu bagi laki-laki. Ya yang udah dicuci, yang bekas haji yang pertama, nah, boleh. Ya tapi akbalnya, utamanya dua-duanya itu kain ihram. Ya bagi kita laki-laki dua-duanya baru dan dua-duanya berwarna putih. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, yusanu lil mar'atil usul bayar. Ya bahkan kalau perempuan lebih disunahkan lagi untuk mengenakan pakaian ihramnya itu putih, baju yang putih. Ya bahkan yukrahu laha lubsul masbum. Makruh bagi perempuan itu mengenakan pakaian ihram itu yang berwarna dan warnanya itu celok. Apa namanya? Diwantek. Ya, warnanya diwantek. Ya, tadi warnanya putih, diwantek. Atau warnanya tadi emang bukannya putih, udah kumel, nah, diwantek dengan warna lain. Makruh. Abdulnya berwarna putih, ya bagi laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, ya tetap dia pakai pakaian, pakai baju, ya yang berwarna putih. Kemudian yang ke-7, tatyibul badan. Sebelum pakai ihram itu sunnah memarfumkan badan, mewangikan badan. Boleh dengan parfum, boleh dengan buhur. Ya, kalau orang-orang Arab itu pakai buhur. Ya, pakai buhur itu lebih awet. Karena buhur mereka itu, terutama orang-orang kaya, ya tajir-tajir tuh, orang-orang sana, orang-orang Saudi, itu mereka buat ngarumin badannya pakai buhur. Jadi kalau mereka punya kamar mandi, sebelah situ kamar mandi basah, sebelah sini kamar mandi kering. Ini di sini buat ngedupa, bahasa kita dupa, pasangin buhur. Ya dinyalakan itu dupa, buhur, ya kemudian itu di giniin ke badan. Nah itu wanginya awet.
Karena buhur-buhur yang mereka kenakan itu mahal-mahal. Ya, saya pernah lihat sendiri ada salah seorang teman yang jual buhur, baik yang kelas murah di sekitar Maulid tuh, kalau di kita tuh di kelilingin tuh Stanggi itu kan buhur. Kita paling beli yang 1 juta sekilo, itu gua rasanya kita udah sampai ngeden-ngeden. Ya, kata mahal. Tapi ternyata itu buhur-buhur buat orang-orang kaya sana itu yang 1 kilonya itu saya lihat sendiri dan saya cium sendiri itu buhurnya ada yang 40 juta sekilo, ada yang 50 juta sekilo. Ya, itu buhur-buhur mereka. Jadi buhur itu bukan saja untuk mengharumkan ruangan, tapi untuk mengharumkan badan. Jadi begitu dinyalakan itu asapnya keluar, dia ada diam di ruangan tertutup, jadi itu diin ke badan, dia melekat ke badan. Kalau kita nggak pakai buhur, pakai parfum, ya sebelum pakai ihram nih, sebelum pakai ihram sunnahnya badannya diparfumin, ya diminyak wangiin, tatyibul badan, diwangikan badannya, mewangikan badan. Ya, mewangikan badan itu ya itu ya disunahkan. Ya disunahkan untuk mewangikan badan supaya badannya wangi, ya baik dengan parfum atau dengan buhur tadi. Ya wa kadzalikal muhiddah. Ya, yaitu wangi-wangian yang tidak terlalu tajam aromanya. Wa afdalu, yang paling afdol itu wangi-wangian yang kita pakai sebelum pakai ihram. Pada pakai ihram kan nggak boleh nedam. Ya jadi sunnahnya di badan itu sebelum pakai ihram. Sebelum pakai ihram, wa afdalu ya atibul misik ya al-makhlutu min nahwi ma'i wardin. Yaitu afdolnya itu parfum misik kasturi, ya misik atau kasturi yang dicampur yang disadur binahwi ma'i wardin, ya dengan air mawar, ya dicampur dengan air mawar, ya supaya liudhiba darmahu, ya liudhiba jirmahu, supaya menghilangkan itu bentuknya itu apa namanya minyak misik, ya karena minyak misik itu cenderung berwarna merah. Kalau dulu itu ya misik itu warnanya merah, ya kalau sekarang minyak misik kasturi itu ya berwarna putih, bahkan ada misik yang susu ya putih sekali. Itu sunnahnya pakai minyak misik, ya tapi dunarida, tidak pakaiannya, bukan kainnya yang dipakai parfum itu, bukan kainnya, ya bukan kainnya, ya bukan selendangnya, bukan bawahannya, ya bukan, karena yang sunnah dipakai itu badannya, ya kalau kainnya jangan. Kain ihramnya jangan dipakai parfum. Yang sunnah pakai parfum itu badannya. Kemudian sunnah apa lagi? Yang ke-8 sunnah lain. Ya setelah itu pakai sandal. Karena nanti di sana itu banyak jalan-jalan yang penuh dengan bebatuan. Ya khawatir nggak pakai sandal nanti kakinya terluka, lecet, atau tertusuk batu tajam, atau terkena paku benda tajam dan lain sebagainya, sehingga nanti dia terluka. Sunnah pakai sandal. Kemudian rakaat ihram, sunnah 2 rakaat sholat sunnah ihram. Habis pakai kain ihram, habis mandi tadi, habis pakai pakaian ihram, udah selesai sholat 2 rakaat. Sunnah sholat 2 rakaat namanya sholat ihram. Ya sholat sunat ihram yang dibaca di situ ayaqra'u fihi ma suratil ikhlas, yang sunnah dia baca 2 surah al-ikhlas, yaitu al-kafirun wal ikhlas, yaitu kuliah al-kafirun dan surah al-ikhlas, kulhu. Sunnah itu surahnya. Ya, sunnah itu. Gimana sholatnya? Ya kalau kita mandinya di hotel, berarti sholatnya di situ. Ya, sholatnya di situ. Ya, sholatnya di situ. Kalau mungkin kita sholatnya mandinya itu di Bir Ali, itu di masjid, ya afdolnya di masjid. Wa wal afdolu kaunuhuma fil masjid, afdolnya sunnahnya itu di masjid. Salat 2 rakaatnya di masjid, sunnah ihram. Itu ya kesunahan-kesunahan dalam berihram. Ya dalam berihram. Itu yang pertama. Yang pertama ialah sunnah-sunnah dalam berihram.
Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Yang kedua, wasani al-wuqufu bi Arafah. Yang kedua sunnah wukuf di padang Arafah. Ya, sunnah wukuf di padang Arafah. Kata-kata wukuf wal muradu yang dimaksud dengan wukuf hudurul muhrimi ya bil haji, yaitu wajib adanya seorang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang sudah mengenakan kain ihram untuk berada di Arafah, di padang Arafah. Ya, sudah berada di padang Arafah. Itu ya sudah berada di padang Arafah. Nah, wukuf ya, pas wukuf udah ada di padang Arafah. Nah, itu bagi pelaksanaan ibadah haji. Ya, bagi orang ibadah haji itu harus wukuf di padang Arafah. Karena kata Nabi itu al-hajju Arafah. Haji itu ialah orang bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ya, itu yang puncaknya. Ya, puncak ibadah haji itu ialah berada di padang Arafah. Berada di padang Arafah, wujuduhu bi Arafat walau naiman. Beradanya di padang Arafah itu enggak mesti ibadah, sekalipun dia tidur. Ya, sekalipun dia tidur di padang Arafah itu kagak ngapa-ngapain, tidur ya dari baru sampai. Ya, atau orang yang hariban, aumaran bin abikin, atau orang yang berlari mengejar mencari orang yang kabur. Ya, orang melarikan diri, sekalipun dia sambil ngubur-ngubur orang, ngejar-ngejar orang. Ya, nah itu tapi ada di padang Arafah. Nah, itu wajib ada. Atau wa in lam ya'rif qaul mahali ya Arafat, atau dia nggak tahu kalau tempat itu Arafah, tapi dia ada di situ pas wukuf tanggal sah dianggap. Seberapa lama? Lahdatan, sebentar saja. Ya, sebentar saja. Keberadaannya sebentar saja. Ba'da zawali samsi yaum Arafah, yaitu setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Ya, beradanya itu mulai setelah zuhur. Zawal itu masuk waktu zuhur. Ya, setelah zawal yaum Arafah, di hari Arafah. Wa huwa yaumut tasi, yaitu hari ke-9 min Dzulhijjah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka hari itu disebut namanya hari Arafah. Ya, karena orang-orang yang melaksanakan padang Arafah wajib melaksanakan ibadah haji harus ada di padang Arafah, kalaupun hanya sebentar. Ya, kalaupun hanya sebentar. Ya, kalaupun hanya sebentar. Orang yang berada di situ yang melaksanakan ibadah haji wajib ada di padang Arafah. Disarti kalau yang ibadah, maka orang yang wukuf itu kena syarat wajib termasuk orang yang ahli ibadah. Kata-kata ahli ibadah, la mugma alaih, bukan orang yang lagi pingsan, wala majnunan, bukan orang yang sedang gila, wala sakrana, ya zailil agal, bukan orang yang mabuk menyebabkan hilangnya akal, bukan. Ya, maka dianggap orang yang mukallaf, ya sehat, akil balik, tidak gila, tidak mabuk, tidak hilang akal, tidak pingsan. Ya, itu orang yang syaratkan untuk berada di sana. Ya, begitu. Kalau seandainya ada orang yang pingsan seharian, ya seandainya orang pingsan seharian atau ayan seharian, fa in lam yafum, ya fa in lam yafugil mughma alaih fi Arafat. Kalau ada orang yang ayan, ada orang yang pingsan, ya ketika dia ada di padang Arafah, dia nggak sadar sampai habis waktunya, ya fa innahul hajja, ya falesihu hajuhu ya la fardhan wala naflan, maka hajinya dianggap nggak sah. Kenapa? Karena dia ada di situ ya tidak dalam keadaan sadar. Ya, dia dalam keadaan sadar. Nah, itu ya pelaksanaan ibadah wukuf di padang Arafah. Ya, wukuf di padang Arafah. Ya, juga di saat wukuf ada kesunahan-kesunahan juga. Selain wajib orang berada di padang Arafah, kalaupun hanya sebentar, kalaupun sedang sakit, makanya biasanya ibadah jamaah haji yang sakit itu dari pihak rumah sakit itu bawa pakai ambulan untuk berada di sekitaran Arafah, kalaupun cuma sebentar. Bahkan istilah sekarang desa mulut, bagi orang yang itu di angkut pakai kendaraan.
Ya, pakai kendaraan yang lintas doang. Termasuk orang-orang yang ada di rumah sakit, yang calon ibadah haji, calon haji itu yang di rumah sakit dibawa ke situ, murur doang, melintas doang, karena itu dianggap boleh. Melintas doang di padang Arafah setelah zawal, setelah zuhur itu dianggap sah. Ya, karena ada kesunahan di sana, sunnah mandi, ya sunnah masuk Arafah, ya setelah zawal. Kemudian selama ada di situ sunnah menjamak sholat antara zuhur dan asar, yaitu dijamak sholat zuhur dan asar itu takdim, sama takdim. Ya, kemudian alisar, iktar minal zekar, banyakin dikir ketika ada di padang Arafah. Kalaupun tadi boleh tidur, ya nggak mesti tidur. Ya, sunnahnya banyakin dikir. Apa dikirnya? Min tasbihin wa tahlil. Banyakin baca tasbih, banyakin baca tahlil. Tuh. Sehingga ketika kita ada di padang Arafah, sunnah kita baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 1000 kali. Nah, itu sunnah di hari Arafah bagi orang yang wukuf. Dan itu juga ya sunnah di saat itu juga sunnah membaca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad sunnah dibaca 1000. Jadi hari Arafah. Itu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hukum pada Arafah sunnahnya banyak tasbih, banyak tahlil, banyak baca Quran. Ya, banyak baca tasbih dan tahlil itu cukup dia baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000. Kemudian bacaan sunnahnya baca afdalnya baca al-Ikhlas 1000. Ya, kemudian wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa kali? Paling tidak ya dibaca 100 kali. Salawat yang mana? Yang mana aja boleh. Kalaupun afdaluha as-salatul ibrahimiyah, afdalnya itu baca salawat ibrahimiyah. Ya, seperti kita baca dalam tasahud, itu afdalnya. Nah, itu ketika kita berada di padang Arafah. Dan juga ini sunnah dibaca bagi kita yang tidak sedang ibadah haji. Kita nggak sedang haji, tapi kita ada di sini di hari Arafah, itu sunnah kita baca sama. Kapan kalau kita bacanya? Kalau mereka di sana bacanya di zuhur, kita di sini bacanya di asar. Ya, karena di sana zuhur, di sini asar. Karena perbedaan sana dengan sini itu 4 jam. Ya, Mekah dengan dengan Indonesia itu 4 jam. Jadi kalau kita di sini asar, mereka sudah zuhur. Ya, kalau kita mustel tipis sekarang itu di sana zuhur, sini jam 4 sebenarnya. Maka sunnahnya itu kita baca yang tadi. Mereka yang ada di padang Arafah baca tadi la ilaha illallah wa syarika lah, lahul mulku wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000. Kita di sini juga sama. Habis asar baca 1000. Sampai kapan? Sampai maghrib. Ya, syukur-syukur sampai isya. Karena di sana masih wukuf. Nah, paling nggak sampai maghrib. Isi ya waktu-waktu itu ya dengan memperbanyak tasbih, tahlil, bacaan, doa Quran, kemudian baca salawat, juga banyakin doa. Syukur-syukur baca doanya sambil nangis kalau bisa. Ya, baca doa sambil nangis. Nah, itu kesunahan-kesunahan dan banyak lagi ya kesunahan-kesunahan yang dilakukan di saat orang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nanti yang ketiga ialah at-tawaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tandain yang ketiga belum kita bahas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana surafna ala lawwa ashrafna fatub alayna tawbah taghsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع
فضلا وجودا منا بكتاب منا بالمصطفى الرسول نظر بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الحمد لله.